Hai semuanya, selamat datang di channel aku sesuai dengan thumbnail dan judul di video aku, yaitu apa aja hal-hal yang nggak boleh dilakuin selama haid. Nah, di sini aku juga nggak bosen-bosen buat ngingetin kalian. Silakan kalian tonton video-video aku di channel ini. Kalau kalian suka, kalian bisa subscribe. Yang pertama adalah makanan asin. Makanan asin yang mengandung banyak garam dapat berpotensi menimbulkan retensi air dalam tubuh, atau air itu kayak diikat, ditahan gitu, sehingga tubuh mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi ini akan memperparah kram perut atau nyeri yang terjadi ketika haid. Yang kedua adalah menggunakan pembalut atau menstrual cup lebih dari 4 jam. Jadi, sering-seringlah mengganti pembalut, terutama di hari-hari yang lagi deras, biasanya pada awal-awal. Nah, dengan rutin dan rajin mengganti pembalut, itu akan mengurangi aroma tidak sedap, perkembangan bakteri yang bisa menyebabkan infeksi, dan juga rasa tidak nyaman. Jadi, kalau bersih, insya Allah bakalan lebih nyaman. Yang ketiga adalah berhubungan tanpa pengaman. Jadi menurut aku, kalau bukan menurut aku sih, berdasarkan artikel yang aku rangkum, yang aku baca, bahwa berhubungan seks saat mens itu emang gak aman. Dulu, karena apa? Ketika wanita mengalami haid, jadi cervix itu terbuka lebih lebar. Ya, bagi yang nggak tahu cervix itu di mana, bisa googling. Cervix terbuka lebih lebar sehingga bakteri, kuman itu bakalan lebih mudah masuk. Jadi hindari berhubungan di saat mens. Yang selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan area dada. Bagi kamu yang mau melakukan pemeriksaan di area dada, sebaiknya ditunda dulu, karena sensitivitas area dada itu bakalan lebih meningkat dibandingkan biasanya. Reseptor rasa sakitnya itu bakalan lebih meningkat, jadi lebih nggak nyaman dan lebih kayak sakit gitu ketika diperiksa. Jadi belibet ya. Adalah makan makanan olahan susu. Olahan susu tuh kayak es krim, kayak keju. Pokoknya yang suka olahan susu kayak keju, es krim, dan teman-temannya itu sebaiknya ketika haid itu dikurangi atau dipending. Karena susu ini mengandung senyawa yang dapat meningkatkan peradangan, sehingga kram yang kamu derita saat haid itu bakalan lebih nyeri, lebih sakit gitu. Selanjutnya adalah minum banyak kopi, karena kopi ini mengandung banyak kafein. Sebenarnya bukan kopi aja sih, makanan-makanan lain yang sifatnya mengandung banyak kafein seharusnya atau sebaiknya jangan dikonsumsi dulu saat haid. Tunggu ya. Minuman berkafein bisa mempersempit pembuluh darah sehingga menimbulkan rasa kram yang lebih parah dari biasanya. Sorry, ini namanya Klarin. Sorry, itu tadi anakku, karena kita lagi berdua aja di rumah, jadi apa boleh buat, bikin video sambil ngomong ya begini, jadi harap maklum. Yang selanjutnya adalah begadang. Jadi saat kita haid itu begadang itu memang tidak dianjurkan, karena tubuh memerlukan waktu istirahat lebih banyak dibandingkan biasanya. Tubuh tuh bakalan lebih lelah, lebih letih daripada biasanya. Jadi begadang saat haid itu benar-benar nggak dianjurkan. Istirahat atau waktu tidur yang dianjurkan sekitar 7-8 jam sehari, 6-7 jamnya pada malam hari, dan setengah sampai 1 jamnya itu di siang hari. Jadi dengan istirahat yang cukup juga akan mengurangi keluhan haid kamu. Meninggalkan olahraga, mens atau haid bukanlah alasan untuk meninggalkan olahraga. Justru berolahraga itu bisa menghasilkan endorfin yang merupakan anti nyeri alami. Jadi dengan berolahraga kamu bakal lebih rileks, bisa mengurangi kram perut, dan olahraga yang disarankan saat haid adalah olahraga yang ringan seperti yoga, berjalan kaki, atau olahraga ringan lainnya. Selanjutnya adalah jangan lakukan waxing. Melakukan waxing saat haid itu sama aja kita
memperbanyak rasa nyaman dan rasa sakit 2 kali dari biasanya. Karena reseptor rasa sakit itu bakalan meningkat 2 kali berkali-kali ketika kita sedang haid. Jadi kalau mau waxing di pending dulu. Terakhir adalah melakukan douching. Douching itu kayak yang belum tahu itu kayak membersihkan area misfi dengan penyemprotan semacam cairan atau senyawa kimia kayak desinfektan gitu, dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang ada kayak selangnya, lalu kayak ditekan dan disiram ke area misfi. Tujuannya untuk membersihkan. Tetapi dalam keadaan normal, para ahli tidak menganjurkan cara ini apalagi saat haid. Jadi sebaiknya tidak perlu dilakukan baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan haid, kecuali dengan arahan dokter. Yang bisa aku share dalam video ini. Mohon maaf bila ketika aku bikin video ini banyak sekali gangguan-gangguan. Aku terima kasih banget buat kalian yang masih setia di detik ini, di menit ini buat nyimak video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa di share ke teman-teman dan orang-orang tersayang kamu agar mereka nggak gagal paham. See you!